Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-86 dari 90 topik. Sistem Informasi Pertanahan, bagian kedua. Data dalam Sistem Informasi Pertanahan, atau SIP, dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Data survei geodesi. A. Data geometrik mengenai situasi dan bentuk topografi. B. Data semantik mengenai alamat, luas, dan klasifikasi. 2. Data sumber daya lahan. A. Data tanah, struktur dan kondisi. B. Pemanfaatan atau penggunaan lahan. 3. Data kadaster atau yuridis, yang berhubungan dengan pemilikan, pembebanan, dan pembatasan. 4. Data sumber daya alam. A. Data geologi. B. Sumber daya mineral. C. Iklim. D. Cadangan air. E. Vegetasi. 5. Data instalasi atau konstruksi. A. Instalasi bawah permukaan. B. Instalasi di atas permukaan. C. Industri dan ketenagaan, energi. D. Daerah permukiman. E. Fasilitas lalu lintas dan transportasi. 6. Data kondisi lingkungan. A. Kualitas air. B. Polusi. C. Kebisingan. D. Kegiatan lain yang memengaruhi lingkungan. 7. Data ekonomi, sosial, dan politik. A. Kependudukan. B. SDM atau ketenagakerjaan. C. Kondisi lalu lintas dan transportasi. D. Fasilitas sosial budaya. E. Fasilitas kesehatan. Jenis data spasial. Data spasial yang digunakan untuk sistem informasi pertanahan adalah model data vektor dan raster. Dalam struktur raster, data atau informasi disimpan dalam bentuk kumpulan pixel. Pixel inilah yang menentukan bentuk dan informasi dari suatu objek. Dalam struktur vektor, data atau informasi disimpan dalam bentuk kumpulan garis atau line. Yang disimpan dalam basis data adalah segmen garisnya, ARC, dan simpul garis atau node saja. Pemrosesan data. Data yang disimpan dalam basis data dan dikelola oleh DBMS akan melalui 3 tahap pemrosesan. Tahapan ini disebut view atau model proses manipulasi. Ketiga tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Internal view adalah bagaimana komputer melihat data. 2. Conceptual view adalah bagaimana desainer atau pemrogram atau administrator basis data melihat data. 3. External view adalah bagaimana pengguna atau user melihat data untuk keperluannya dalam aplikasi. Sistem Informasi Pertanahan atau SIP memerlukan data dengan kriteria sebagai berikut. 1. Data harus perinci serta sesuai dengan bidang aplikasinya. 2. Harus mempunyai kategori dan klasifikasi data, termasuk subkategori dan subklasifikasi, yang efisien agar dapat digunakan untuk keperluan analisis dan pemodelan atau modeling. 3. Harus mempunyai acuan lokasi dan posisi data spasial seteliti mungkin. 4. Harus sekompatibel mungkin agar dapat digunakan untuk proses dan keperluan tumpang susun atau overlay. 5. Harus dapat diakses dengan baik. 6. Dapat diperbarui atau update secara berkala. Basis data. Basis data adalah sumber data yang bersifat umum atau koleksi dari data yang ada kaitan satu sama lain dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk berbagai tujuan oleh berbagai pihak yang memerlukan. Data dalam basis data dapat diubah, diganti, dan diperbarui, tanpa perlu mengganggu komponen lain yang ada dalam sistem basis data. 3. Model basis data. Model basis data, sering disebut model konvensional basis data, terdiri atas 3 jenis. 1. Basis data hierarki, hierarkial. Basis data hierarki merupakan model basis data yang paling sederhana. Data, atau entitas, diatur menurut hierarki. Hubungan antara entitas diatur seperti hubungan orang tua dengan anak atau pohon dengan ranting, dan pada satu level tidak ada hubungan antar entitas. Model ini umumnya digunakan untuk mengolah data sensus. Data dikumpulkan di tingkat desa, kemudian digabungkan, atau agregate, ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya negara. Struktur model hierarki kurang fleksibel. Model ini kurang baik untuk sistem informasi pertanahan, atau SIP. 2. Basis data jaringan, network. Model ini merupakan basis data yang cukup kompleks dan memerlukan prosedur khusus dalam mengakses data. Perlu diketahui, mendesain basis data tidak mudah, tetapi untuk hubungan yang cukup kompleks, model ini mungkin fleksibel. 3. Basis data relasional, relational. Model relasional merupakan model basis data yang paling fleksibel dibandingkan kedua model di atas.
Model ini paling banyak digunakan untuk sistem informasi pertanahan, atau SIP, hubungan label diatur berdasarkan ide yang sifatnya unik atau tunggal. Jumlah label yang bisa dibuat tidak terbatas, tetapi harus diusahakan bahwa jumlah tabel seefisien mungkin. Reformasi administrasi pertanahan. Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda bukan satu hal baru di bidang pertanahan Indonesia. Kenyataan ini menjadi potret buruk bobroknya administrasi pertanahan di negeri ini. Menurut Mustoko Weni, terkadang masyarakat sering dikalahkan dalam kasus sengketa kepemilikan tanah karena dinilai tidak memiliki bukti kuat atas tanah yang ditempati meskipun masyarakat mempunyai bukti kepemilikan. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya administrasi di bidang pertanahan, khususnya dalam pembuatan sertifikat kepemilikan tanah. Birokrasi yang kompleks kerap kali dijadikan sebagai penyebab hal tersebut, selain memang juga dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam membuat sertifikat. BPN merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan sertifikat tanah. Mustoko Weni menilai bahwa tugas BPN di atas kertas sudah cukup baik, tetapi pada kenyataan di lapangan masih banyak calo tanah yang membuat citra BPN menjadi buruk. Menurutnya, biaya administrasi yang sebenarnya dapat terjangkau masyarakat menjadi melambung tinggi karena adanya calo-calo tersebut. Reforma agraria dapat terlaksana dengan baik apabila BPN telah dapat membersihkan dari percaloan dan mafia yang memungut biaya tambahan dalam proses pembuatan sertifikat di lingkungan BPN, tegas Mustoko Weni seraya mencontohkan yang semestinya hanya membayar Rp500.000, pada kenyataannya harus membayar hingga Rp2.000.000. Lebih lanjut, dalam perbincangan dengan Parlamentaria, Mustoko Weni menangkap adanya dilematis di tengah masyarakat dalam mengurus sertifikat kepemilikan tanah. Bukan rahasia lagi, kalau ingin cepat menyelesaikan suatu urusan, dibutuhkan biaya ekstra. Apabila ingin cepat, seseorang mesti rela mengeluarkan dana yang besar, katanya. Selaku anggota Komisi 2 DPR yang membidangi pertanahan, Mustoko Weni menilai bahwa sebelum Indonesia melakukan reforma agraria, lembaga-lembaga yang terkait dan mendukung suksesnya program tersebut harus dibenahi dan dipersiapkan dengan matang. Salah satu lembaga yang harus melakukan pembenahan adalah BPN. BPN terlebih dahulu melakukan pembenahan, tegas Mustoko Weni. Menurut Mustoko Weni, tidak ada salahnya apabila BPN belajar dari yang dilakukan lembaga negara lainnya. Ia mencontohkan Departemen Hukum dan HAM sebagai lembaga yang dapat dijadikan contoh. Mustoko Weni mencontohkan cara kerja Departemen Hukum dan HAM dalam pengurusan, pendaftaran, dan pengesahan perseroan terbatas, atau PT, yang menggunakan sistem administrasi badan hukum, atau Sisminbakum. Mustoko Weni meminta BPN mencontoh apa yang dilakukan departemen tersebut. Maksudnya, dalam proses pendaftaran dan pengesahan PT tidak terjadi praktik tatap muka antara pemohon dan Departemen Hukum dan HAM. Proses Sisminbakum melalui proses komputerisasi atau internet sehingga pembayaran biaya sesuai dengan harga yang ditetapkan dan langsung masuk ke bank yang ditunjuk, jelas Mustoko Weni. Mustoko Weni mengingatkan, dengan biaya yang dikeluarkan pemohon, BPN harus memberikan servis yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mustoko Weni mengusulkan agar BPN dibentuk sebagai Departemen Agraria atau setingkat kementerian agar dapat leluasa dalam menyusun anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan administrasi pertanahan yang mendesak untuk dilakukan pembenahan dan ditata dengan baik serta manajemen pertanahan dan akses informasi pertanahan melalui sistem informasi pertanahan yang online, perlu didukung dengan adanya sistem peradilan yang khusus menangani permasalahan tanah. Guna mendukung peradilan yang kompeten, diperlukan perangkat peradilan yang dididik secara khusus dan dibekali dengan pengetahuan tentang pertanahan yang mendalam. Dengan adanya perangkat peradilan dan sistem peradilan pertanahan yang memadai, diharapkan permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan adil. Menanggapi banyaknya kasus pertanahan dan semrawutnya tata pertanahan di Indonesia, pemerintah harus membentuk peradilan khusus untuk mempercepat penyelesaian kasus sengketa pertanahan, pemetaan tanah, pembenahan di tubuh BPN, dan online system. Mustoko Weni menilai, dengan adanya peradilan pertanahan, diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan pertanahan serta memberantas calo tanah yang merugikan masyarakat. Peradilan pertanahan juga dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah yang jumlahnya sekitar 2.810 kasus. Hal tersebut akan menjadi solusi dalam menata tanah di Indonesia dan dalam melaksanakan reforma agraria yang merupakan gagasan Presiden RI, tegas Mustoko Weni. Tanah, menurutnya, mempunyai nilai historis dan filosofis karena warisan nenek moyang atau didapatkan dengan usaha.
Oleh karena itu, tanah akan dibela dan dijaga. Berdasarkan uraian di atas, terdapat benang merah bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan dalam bidang pertanahan. Demikianlah materi topik ke-86, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.